Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat akademia, pemirsa dimanapun berada, semoga senantiasa dalam kebaikan, kesehatan, dan tentunya mudah-mudahan juga dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah, pada konten ini saya kembali ditemani oleh AI ya untuk ngobrol-ngobrol atau ya, tepatnya untuk tanya-tanya ya terkait dengan persoalan-persoalan yang bersentuhan dengan isu politik yang sampai saat ini masih terus dibicarakan dan sampai saat ini juga masih menimbulkan kontroversi. Kenapa? Karena memang apa yang menjadi isu ini adalah sesuatu yang kontradiktif dengan kondisi sosial ekonomi ya, terutama ditinjau dari masih banyaknya prioritas-prioritas pembangunan yang seharusnya itu didahulukan daripada upaya pemerintah untuk membangun atau melanjutkan pembangunan IKN ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa pembiayaannya sungguh luar biasa, besar sekali begitu ya. Sedangkan masih banyak infrastruktur yang mendesak dibutuhkan oleh masyarakat tetapi sampai sekarang belum diwujudkan. Padahal infrastruktur tersebut menyentuh kepada dasar kehidupan masyarakat dan itu belum terpenuhi. Sedangkan pemerintah masih berencana untuk melanjutkan program ambisius yaitu menyangkut mengenai ibu kota negara ya. Dan ini bisa dimaklumi ya ketika banyak orang yang mempertanyakan ya, ketika banyak orang yang memprotes begitu ya. Karena memang mereka melihat bahwa pembentukan ibu kota negara yang baru ini belum begitu mendesak ya. Sedangkan sekali lagi banyak persoalan-persoalan yang mendesak yang menyangkut mengenai kebutuhan dasar dari rakyat Indonesia belum terpenuhi. Apalagi ya, negara kita juga memiliki banyak sekali utang ya. Dan ketika bicara mengenai utang tentu kan utang itu harus dibayar ya. Sedangkan pembangunan IKN harus terus berjalan misalnya. Yang kemudian itu memberikan dampak terhadap katakanlah salah satunya kenaikan pajak yang dibebankan kepada masyarakat sampai kemudian muncullah ya protes atau ketidakpuasan dari masyarakat yang terkait dengan persoalan naiknya pajak. Tentu itu mengarah kepada beban yang harus dikeluarkan atau yang harus ditunaikan oleh masyarakat. Ya, sedangkan masyarakat sendiri sudah memiliki beban terkait dengan kehidupan ekonominya dan seterusnya. Sedangkan dari sisi penghasilan, ya katakanlah tidak bertambah, bahkan kebutuhan yang harus dipenuhi malah meningkat. Karena faktanya banyak masyarakat kita yang masih miskin begitu ya. Pembangunan IKN yang merupakan diawali dari masa Presiden Jokowi itu dilanjutkan oleh presiden atau oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Dan dalam suatu kesempatan, Gibran mengatakan, Jadi IKN ini bukan hanya sekadar membangun istana, tetapi juga simbol, sekali lagi simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, kata Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam suatu kesempatan. oke, Gemini, coba tolong berikan analisis atau kritik tajam terhadap pernyataan Gibran tersebut. Pernyataan Wakil Presiden Gibran tentang Ibu Kota Nusantara, IKN, sebagai simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, dapat dikritik dari berbagai sudut pandang. Pemerataan pembangunan yang tidak merata.
Kritik utama terletak pada anggapan bahwa IKN secara inheren mewakili pemerataan pembangunan. Meskipun IKN berada di luar Pulau Jawa, proyek ini berpotensi memperparah ketidakseimbangan alokasi sumber daya. Investasi triliunan rupiah digelontorkan untuk satu lokasi, sementara banyak daerah lain di Indonesia, khususnya di luar Jawa, masih menghadapi tantangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang jauh lebih mendesak. Oke, ya. Jadi di sini tegas sekali bahwa kaitan dengan pembangunan infrastruktur yang menyentuh kepada kehidupan mendasar masyarakat kita itu masih banyak yang belum terpenuhi, ya. Misalnya kaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya. Nah, sedangkan kaitan dengan pembangunan IKN ini tidak menyentuh kepada kebutuhan mendasar hidup masyarakat kita dan juga tidak bisa barangkali dianggap sebagai kebutuhan mendasar untuk segera dibangun terkait dengan pembentukan ibu kota negara. Toh kita sudah memiliki ibu kota negara. Pembangunan IKN bisa dibilang hanya memindahkan pusat gravitasi pembangunan dari satu titik, Jakarta, ke titik lain, IKN, tanpa benar-benar menyentuh akar permasalahan ketimpangan regional. Simbolisme yang tidak akurat. Gibran menyebut IKN sebagai simbol pemerataan. Namun, sebuah simbol harus merepresentasikan realitas yang ada. Realitasnya, ketimpangan ekonomi dan sosial di Indonesia masih sangat nyata. Pembangunan IKN, yang mahal dan terpusat, justru dapat dilihat sebagai simbol dari elit sentrisme, di mana keputusan pembangunan besar dibuat oleh segelintir orang tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh kebutuhan masyarakat luas. Oke ya, tadi dikatakan oleh Gibran bahwa pembangunan IKN ini sebagai wujud supaya tidak berlanjut atau mengimbangi ya atau upaya untuk tidak lagi menjadikan Jawa sebagai pusat atau Jawa sentris atau Java sentris begitu. Tetapi justru di sini pembangunan IKN ini dilihat sebagai simbol dari elit sentris ya. Elit sentrisme itu artinya adalah bahwa pembangunan IKN ini merujuk kepada apa yang menjadi pemikiran atau apa yang menjadi keinginan dari para elit, bukan keinginan atau harapan dari rakyat Indonesia. Nah, di sini bisa kelihatan sekali apakah pembangunan IKN ini representasi dari bentuk perhatian yang besar dari pemerintah terhadap rakyat atau merupakan bentuk perhatian yang besar dari para elit, dari para pemimpin terkait dengan ambisi-ambisi politik tertentu yang mana hal itu ya tidak bersentuhan langsung atau malah tidak ada kaitannya dengan kebutuhan dasar dari masyarakat kita ya, terutama masyarakat miskin yang masih sangat terbatas untuk mendapatkan akses yang menyentuh kehidupan dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan, termasuk juga yang tidak kalah pentingnya terkait dengan akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan upah yang layak begitu ya. Silahkan lanjutkan Gemini. Jika pemerintah benar-benar ingin menunjukkan pemerataan, langkah yang lebih konkret adalah dengan memperkuat otonomi daerah, meningkatkan dana alokasi khusus, DAK, untuk daerah tertinggal, dan membangun infrastruktur dasar di wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan, bukan dengan menciptakan satu kota baru yang megah. Prioritas yang keliru. Melihat kondisi sosial ekonomi saat ini, pernyataan Gibran juga dapat dikritik karena seolah-olah mengesampingkan prioritas lain yang lebih mendesak. Di tengah berbagai tantangan seperti tingginya angka stunting, pengangguran, dan kemiskinan, alokasi anggaran yang besar untuk IKN dipertanyakan efektivitasnya dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Pembangunan IKN ini berisiko menjadi proyek mercusuar yang hanya berfokus pada pembangunan fisik tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Oke, saya kira sudah semakin jelas lah ya. Dan kita juga tahu bahwa secara de facto
ya, pembangunan IKN ini membutuhkan biaya yang sangat besar, tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan bagi terpenuhinya kebutuhan mendasar masyarakat kita. Seharusnya proyek-proyek yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat itu harus didahulukan, mengingat seperti yang disampaikan tadi bahwa masyarakat kita masih memiliki banyak sekali masalah yang terkait dengan stunting yang meningkat begitu ya, pengangguran, juga kemiskinan. Itu adalah persoalan-persoalan mendasar yang seharusnya justru ditangani dan diatasi secara konkret, secara real, yang kemudian memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat yang menjadi lebih baik. Ya, bukan ya memaksakan diri untuk terus membangun proyek IKN begitu. Nah, ini sesuatu yang sulit untuk bisa dipahami bahwa ini adalah sebuah uh, kebijakan yang katakanlah berorientasi kepada kepentingan rakyat. Sulit sekali untuk bisa memahami itu karena memang korelasinya itu tidak ada ya. Oleh karena itu kaitan dengan pembangunan IKN ini perlu untuk tetap kita kritisi karena ini adalah sebuah proyek mercusuar ya yang hanya berfokus kepada pembangunan fisik, pembangunan yang berorientasi kepada kepentingan-kepentingan elit tanpa memperhatikan bagaimana korelasinya, relevansinya dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan, ya, pengangguran, mengatasi persoalan stunting, dan berbagai persoalan mendasar yang sampai saat ini belum terselesaikan. Oleh karena itu, bagi siapapun yang merasa bahwa proyek IKN mendesak untuk segera dituntaskan adalah suatu argumen yang keliru karena apa yang disampaikan paradoks dengan realita kehidupan masyarakat kita. Ya, apalagi ya utang negara juga semakin menumpuk begitu ya. Lalu anggaran yang ada digunakan untuk pembangunan yang tadi dikatakan sebagai elit sentris. Seharusnya pembangunan itu berorientasi kepada masyarakat ya, supaya masyarakat betul-betul bisa memberikan atau merasakan ya dampak langsung dari suatu program pembangunan yang kemudian berdampak pula pada kehidupan masyarakat yang lebih baik. Nah, kalau itu diupayakan kemudian dipenuhi, saya pikir program pembangunan seperti IKN itu tidak akan mendapat penentangan. Kenapa? Karena program-program yang sifatnya lebih mendasar yang menyentuh kepada kehidupan masyarakat itu sudah terpenuhi. Ya, kalau itu sudah terpenuhi, maka pembangunan IKN menjadi tidak akan dipersoalkan. Nah, jika itu semua sudah terpenuhi, terrealisasikan, dan masyarakat merasakan kepuasan dari program pemerintah yang dilakukan, sekali lagi, proyek pembangunan IKN tidak akan menimbulkan persoalan atau tidak akan mendapatkan reaksi kontra dari masyarakat kita. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik subscribe-nya ya, supaya nanti ketika ada konten-konten baru yang kami produksi, yang kami posting melalui akun YouTube ini, bisa sampai ke smartphone Anda, atau ada notifikasi yang bisa Anda terima di smartphone Anda. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.